yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat, yaitu kehidupan ekonomi kita yang semakin lama semakin kacau, semakin hancur ya. Dari sisi harga-harga yang terus meningkat, kemiskinan naik, pengangguran naik, kehidupan sulit, bisnis sulit, ekonomi sulit, utang juga meningkat tajam dan sebagainya. Problemnya sekarang ini bukan problem yang enteng. Semua negara mengalami hal yang sama, ketidakpastian. Dari Fadlizon yang penuh kontroversi, kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau karena dunia berputar. Jangan ada kader kita yang justru di tengah kesulitan bangsa kita memperparah dengan menimbulkan isu-isu atau kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Cendekiawan kalangan akademisi untuk paham benar posisi kita ya. Kita negara sangat besar, negara sangat kaya, dan kita cukup berhasil ya. Pemerintah Presiden Joko Widodo dinilai oleh banyak negara di dunia, kita termasuk negara yang berhasil menghadapi pandemi, berhasil mengendalikan ekonomi di tengah tantangan yang begitu besar. Negara kita begitu besar, kesulitan kita begitu banyak, terutama sekarang kita hadapi wabah pandemi COVID-19 yang menghantam dunia, yang menghentikan roda perekonomian dunia. Jangan ada kader kita yang justru di tengah kesulitan bangsa kita memperparah dengan menimbulkan isu-isu atau kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Jangan mau diadu domba, jangan mau diajak ke arah kebencian. Bisakah kita menjadi bangsa yang dewasa? Bisakah kita mengatasi masalah kita tidak dengan saling membenci, tidak dengan saling bertikai, tidak dengan saling mencari kekurangan dan kesalahan, tapi dengan mencari kerjasama, mencari persatuan, mencari titik-titik temu. Ini kunci bagi kita sebagai bangsa. Karena itu saya minta Partai Gerindra selalu santun, selalu sopan, jangan menghujat, jangan pakai kata-kata kasar. Problemnya sekarang ini bukan problem yang enteng. Semua negara mengalami hal yang sama, ketidakpastian. Jangan sampai juga karena kita nanti ada perhelatan pemilu dan pilkada, ketidakpastian itu tambah lagi. Kita ini sekarang sudah betul-betul semua kepala negara saya pastikan pusing semuanya. Urusan pemulihan ekonomi karena pandemi belum selesai, belum rampung, ditambah lagi perang di Ukraina, jangan sampai tambah lagi kita urusan di dalam negeri. Kita jaga betul bersama-sama, setuju? Karena masalah politik di 2024. Hati-hati, jadi proyeksi pertumbuhan ekonomi betul-betul sudah diturunkan oleh Bank Dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Dari yang sebelumnya 6,6%, proyeksi di 2022 diturunkan menjadi 3,4. Anjlok betul. Dan kita alhamdulillah di kuartal pertama kemarin masih bisa tumbuh 5,01%. Nggak ada negara G20 itu yang tumbuh 5,01. Hati-hati juga, ini yang menjadi momok semua negara sekarang ini adalah inflasi.
menjadi momok semua negara. Dan kita, meskipun ada kenaikan sedikit, tetapi masih bisa kita jaga dan kita kendalikan. Coba dilihat, sudah ada negara yang sampai inflasinya di atas 70%. Amerika yang biasanya hanya 1%, sekarang sudah 8,3%. Inilah problem besar semua negara. Diperkirakan ada 60 negara yang akan mengalami kesulitan keuangan maupun ekonomi. Dan diperkirakan mereka akan menjadi negara gagal kalau tidak bisa segera mengatasi ekonominya. Inilah yang perlu saya ingatkan. Jangan sampai kita merasa normal, padahal keadaannya betul-betul pada situasi yang tidak normal. Ketidakpastian ini. Ini yang harus kita jaga semuanya. Dan problem besarnya sekarang ini ada dua. Urusan ekonomi. Yang pertama, kenaikan energi, yang kedua, kenaikan harga pangan. Hati-hati dengan ini. Yang itu semuanya akan memunculkan yang namanya kenaikan inflasi tadi. Naik semuanya, gas alam sudah naik 153%. Batu bara naik 133%. Tapi yang senang yang ada di sini banyak. Karena kenaikan batu bara. Utamanya yang saya tahu, ini ketua umum nih senang pasti. Bang Ical juga pasti senang. Karena harga batu bara naik. Minyak naik 58%. Oh ya, Ketua Kadin juga benar. Ketua Kadin batu baranya juga banyak. Pak Arsad. Minyak naik 58%. CPO naik 27%. Yang punya kelapa sawit juga senang. Tapi hati-hati, di luar itu kenaikan-kenaikan yang perlu kita waspadai, urusan gandum, urusan jagung, urusan kedelai yang naik kurang lebih 30%. Nanti imbasnya kemana-mana. Gandum, karena penghasil gandum 30-40% Ukraina dan Rusia sekarang bermasalah. Gandum seluruh dunia harganya naik. Dan kita nanti di sini ada mie, di sini ada roti, semuanya berasal dari gandum.